Halo, nama saya Petrus Choi. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Terbuka dengan kode NIM 052140746. Saya berasal dari program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Tujuan dari video ini untuk menjawab dua pertanyaan terkait materi logika, yaitu tentang term dan logical fallacy atau kesesatan berpikir. Saya akan menjelaskan secara jelas, runtut, dan sesuai pemahaman saya sebagai mahasiswa di UT. Dalam konteks logika, term merupakan komponen utama dalam sebuah proposisi. Ia bisa berupa frasa atau kata yang bisa mewakili suatu objek yang kita pilih. Dari sekian banyak terms yang ada, berikut 3 jenis term yang akan saya bahas. Yang pertama, term universal dan term partikular. Term yang digunakan seperti semua manusia, semua mahasiswa, semua makhluk hidup. Sedangkan kalau term yang partikular, sebagian mahasiswa, sebagian manusia, sebagian makhluk hidup. Term universal merujuk pada keseluruhan anggota dari suatu kelompok. Sedangkan term partikular hanya sebagian atau beberapa saja. Yang kedua, term positif dan term negatif. Term positif adalah term yang menyatakan sesuatu secara afirmatif, sedangkan negatif sebaliknya. Contoh dari term positif adalah kejujuran, kemakmuran, kesejahteraan, kedisiplinan. Nah, kalau term yang negatif itu sebaliknya, seperti ketidakjujuran, intoleran, dan sebagainya. Term ketiga yang sering kita gunakan yaitu term konkret dan term abstrak. Term konkret itu seperti term yang ada wujudnya, seperti rumah, mobil, kamera. Sedangkan kalau untuk term abstrak sendiri itu seperti cinta, kasih sayang, kebebasan, seperti itu. Dengan kita mengenali jenis-jenis term tersebut, kita dapat berpikir lebih jernih dalam membangun argumen yang akan tepat sasaran. Kesesatan berpikir atau logical fallacy adalah kesesatan dalam penalaran yang sekilas tampaknya logis, namun ternyata cacatnya secara logika. Salah satu bentuk kecacatan berpikir atau logical fallacy adalah ad hominem. Padahal, sebuah argumen seharusnya dinilai dari isinya, bukan dari siapa yang mengutarakannya. Terus bagaimana sih cara kita agar terhindar dari kesesatan berpikir? Pertama, kita harus mengenali berbagai jenis logical fallacy. Kedua, kita perlu membangun kebiasaan pola pikir kita jadi lebih sistematis, lebih objektif, dan berdasarkan fakta, bukan emosi. Yang ketiga, biasakan mengecek kembali argumen yang sudah kita buat. Apakah itu berdasarkan fakta, data, ataukah hanya rasa ego kita saja? Dengan membiasakan diri kita berpikir kritis dan logis, kita tidak hanya mampu untuk berargumen secara baik, tetapi juga dapat menjadi komunikator yang lebih bijak. Demikian penjelasan saya mengenai materi logika pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kalian dalam berlogika di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.